نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan marilah kita gunakan waktu yang masih kita miliki untuk mengintensifkan taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah engkau semua kepada Allah wahai sekalian orang mukmin supaya engkau semua memperoleh kebahagiaan. Wa astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Dan mohon ampunlah kepada Tuhanmu semua dan bertobatlah kepadanya. Dan firman-Nya yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu tobat yang sebenar-benarnya. Jamaah rahimakumullah. Para ulama berkata, bertaubat dari segala macam doa itu hukumnya wajib. Jika maksiat itu terjadi antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala saja, yakni tidak ada hubungannya dengan hak seorang, maka harus menetapi 3 syarat. Pertama, hendaklah menghentikan sama sekali dan saat itu juga dari kemaksiatan yang dilakukannya. Kedua, merasa menyesal karena telah melakukan kemaksiatan. Dan ketiga, berniat tidak akan mengulangi lagi untuk selamanya. Jika salah satu dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak sahlah tobatnya. Namun jika ada hubungannya dengan orang lain, maka ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi, yaitu melepaskan tanggungan dari hak orang tersebut, seperti mengembalikan barang yang diambilnya atau meminta halalnya. Jika berupa dakwaan, umpatan, dan sejenisnya, maka hendaklah mencabut dakwaan dan meminta maaf atau meminta halal terhadap apa yang sudah dilakukannya. Seseorang wajib bertobat dari segala macam dosa, tetapi jika hanya sebagian dosa yang ditaubati, maka dosa-dosa lain yang belum ditaubati masih akan tetap ada. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah la yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Hadis ini menerangkan bahwa Allah menerima taubat hambanya selagi nyawa masih belum sampai tenggorokan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما." Sesungguhnya taubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan keburukan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Waktu terbaik untuk bertaubat adalah sesegera mungkin dan ketika seseorang masih dalam kondisi sehatnya, sehingga ia masih punya kesempatan beramal soleh. Sementara orang yang bertobat ketika tanda kematian telah nampak, sama dengan menyedekahkan harta ketika kematian telah menjemput. Sehingga seolah-olah orang tersebut tidak mau bertobat kecuali di akhir hayat. Ia telah menghabiskan seluruh kesehatan dan kekuatannya untuk memenuhi hawa nafsu dan kelezatan duniawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadarahatumul maut qala inni tubtu al-ana wal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima." Tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang melakukan keburukan hingga apabila datang ajal kepadanya, seseorang di antara mereka
Barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka dalam kekafiran. Bagi mereka telah kami sediakan siksa yang pedih. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, ketahuilah bahwa jika seseorang masih punya harapan hidup, angan-angannya terhadap dunia tidak ada habisnya. Seringkali jiwa tidak mau berhenti menikmati kelezatan-kelezatan dan syahwat-syahwatnya, baik yang berupa maksiat maupun yang bukan maksiat. Setan selalu membisikkan kepadanya harapan akan dapat bertaubat di akhir hayat. Diceritakan dari Abu Nujaid Imran bin Husain al-Khuzai rahimahullah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang wanita dari suku Juhainah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia sedang dalam keadaan hamil karena perbuatan zina. Kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, saya telah melakukan sesuatu perbuatan yang harus dikenai had atau hukuman. Maka tegakkanlah had itu atas diriku." Nabiullah sallallahu alaihi wasallam lalu memanggil wali dari wanita itu lalu bersabda, "Ahsin ilayya, fa idza wada'at fatini." Berbuat baiklah kepada wanita ini, dan apabila telah melahirkan kandungannya, maka datanglah kepadaku dengan membawanya. Wali tersebut melakukan apa yang diperintahkan. Setelah bayinya lahir, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memberi hukuman. Wanita itu diikat pada pakaiannya, kemudian dirajamlah. Selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazahnya. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Apakah Tuhan menyembahyangi jenayahnya, wahai Rasulullah? Sedangkan ia telah berzina." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad tabat taubatan law qusimat baina sab'in min ahli al-Madinah la wasi'atuhum. Wa hal wajidat afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla." Atau dengan kata wa hal wajidat taubatan afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Ia telah benar-benar bertaubat. Andai kata taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, pasti masih mencukupi. Adakah pernah engkau menemukan seorang yang lebih utama dari orang yang suka mendermakan jiwanya semata-mata karena mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada seorang lelaki dari golongan umat yang sebelum telah melakukan dosa besar, yaitu membunuh 99 manusia. Kemudian ia menanyakan tentang orang yang teralim dari penduduk bumi. Lalu ia ditunjukkan kepada seorang pendeta. Ia pun mendatanginya dan selanjutnya berkata bahwa sesungguhnya ia telah membunuh 99 manusia. Apakah masih diterima untuk bertobat? Pendeta itu menjawab, tidak bisa. Kemudian pendeta itu pun dibunuhnya. Dengan demikian ia telah menyempurnakan jumlah 100 dengan ditambahnya seorang lagi tersebut. Lalu ia bertanya lagi tentang orang yang teralim dari penduduk bumi. Kemudian ditunjukkanlah pada seorang yang alim. Selanjutnya ia mengatakan bahwa sesungguhnya ia telah membunuh 100 manusia. Apakah masih diterima taubatnya? Orang alim tersebut menjawab, "Na'am, iya, bisa. Wa may yahulu bainahu wa bainat taubah intalik ila ardi kadza wa kadza. Fa inna biha unasun ya'buduna Allah ta'ala. Fa'budullah ma'hum wa la tarji ila ardik fa innaha ardu su'." Iya, masih bisa. Siapa yang dapat menghalang-halangi antara dirinya dengan taubat? Pergilah engkau ke suatu daerah ini, sebab di situ ada sekelompok manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka menyembahlah engkau kepada Allah bersama-sama dengan mereka, dan janganlah engkau kembali ke daerahmu, sebab itu adalah daerah yang buruk. Kemudian orang tersebut pergi sehingga di waktu ia masih sampai separuh perjalanan, tiba-tiba ia didatangi oleh kematian. Hadis panjang ini masih ada terusannya. Dalam riwayat lain disebutkan, orang tersebut dengan amat susah payah karena tidak mati, tetap bergerak mengarah ke tempat yang dituju, yang menjadikan Allah mengampuninya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan tentang kesempatan bertobat berapapun banyak dosa kepada Allah. Juga menjelaskan pentingnya berilmu dalam beragama dibandingkan dengan hanya banyak beribadah tetapi minim ilmu. Juga menjelaskan pentingnya bergaul dengan orang-orang yang baik di lingkungan yang baik pula. Abu Musa Al-Asy'ari meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili yatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari yatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syams min maghribiha." Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggelar rahmatnya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan di waktu siang, dan juga menggelar rahmatnya di waktu siang untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan di waktu malam. Demikian ini terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Karena setelah itu terjadi tidaklah diterima lagi taubat seseorang. Riwayat Muslim. Dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin habba yakuna lahu wadiyan
wala yamlafahu illa turab yatubullah ala man tab muttafaqun alaih. Andai kata seorang manusia memiliki selembah emas, ia tentu menginginkan memiliki 2 lembah dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah, yaitu setelah dia mati, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya saya ini niscaya memohon pengampunan kepada Allah serta bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat lain, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah pengampunan darinya, karena sesungguhnya saya ini bertaubat dalam sehari 100 kali. Riwayat Muslim. Dengan demikian dapat dipahami bahwa istighfar bisa saja menjadi bagian dari taubat jika memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Jamaah rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat dengan tema taubat adalah tugas seumur hidup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ahmaduhu wa ashkuruhu hadal insana sabila imma syakira wa imma kafura. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah fima amar fantahu amma nahallahu anhu wa qadar la'allakum tattaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Imtithalu awamirillahi azza wa jalla wa ijtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari Jumat kemarin kita memperingati Hari Pahlawan. Setiap kali memperingati Hari Pahlawan, setiap kali itu pula kita diingatkan dengan peristiwa yang sangat heroik, dengan kepahlawanan yang terjadi pada tanggal 10 November 1945. Momentum ini juga identik dengan acara-acara simbolik mengenal pertempuran di Surabaya yang dimotori oleh para kiai seperti Fadilatul Syekh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Mbah Kiai As'ad Samsul Arifin, dan kiai-kiai yang lain. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari membuat makalah yang terkenal, Iskariman au Mutsahidan. Dan tokoh muda yang bernama Bung Tomo. Kejadian tersebut menjadi bom semangat bagi rakyat Indonesia di kota lainnya untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda dan Inggris. Pada tanggal 10 November terjadi pertempuran besar antara semangat jihad bangsa Indonesia melawan penjajah yang memiliki peralatan modern dan lengkap. Kebenaran sejarah seperti ini harus dijelaskan kepada generasi setelahnya, bahwa semangat 10 November tidak boleh dipisahkan dengan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober yang kemudian diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Pada pertempuran itu gugurlah sekitar 60.000 syuhada dan tentara Belanda juga Inggris berhasil dilumpuhkan. Bahkan 2 jenderal bisa dibunuh dan kemenangan dapat diraih oleh bangsa Indonesia. Dari peristiwa inilah kemerdekaan Indonesia bisa dipertahankan. Andai kata bangsa Indonesia kalah saat pertempuran 10 November itu, proklamasi kemerdekaan tidak akan terwujud.
Sehingga keikutsertaan para bapak kiai dan para santri dalam melaksanakan resolusi jihad tidak boleh dianggap remeh dan tidak boleh dianggap kecil, apalagi dihilangkan dalam catatan sejarah. Maka dari itu wajar jika Mbah Hasyim Asy'ari dari Jombang, Mbah Wahab Abdul Wahab Kasbowo, Mbah Kiai As'ad Samsul Arifin, Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Situbondo mendapat anugerah gelar pahlawan nasional karena perjuangan beliau dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pertempuran 10 November tersebut telah membuka mata dunia internasional bahwa bangsa Indonesia yang berdaulat masih ada dan putra-putri Indonesia telah bertekad bulat untuk mempertahankan kemerdekaan hingga titik darah penghabisan. Tanggal 10 November ini kita diingatkan akan sebuah hari yang bersejarah, yaitu Hari Pahlawan. Kepahlawanan dalam Islam, khusus dalam konteks keindonesiaan, merupakan sebuah tema yang menarik untuk dikaji. Mengingat sebagian bangsa kita cenderung mereduksi atau mengurangi dan mempersempit makna pahlawan. Pengertian pahlawan adalah orang yang berjuang dengan gagah berani dalam membela kebenaran. Atas rujukan tersebut, menjadi pahlawan adalah hal yang memungkinkan bagi setiap orang. Tidak mengenal latar belakang sosial, siapapun dapat menjadi seorang pahlawan. Dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan, seorang pahlawan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini di dalam Al-Qur'an, fi sabilillah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kalian sekali-kali mengatakan bahwa orang-orang yang berjuang terbunuh di jalan Allah itu mati, melainkan mereka hidup, tapi kita tidak merasakan atau tidak menyadari. Sesungguhnya para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini, yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu, mereka hidup di sisi Allah dan hidup di hati kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di zaman modern ini, di mana jihad dalam bentuk fisik sudah jarang sekali, maka hal ini membuka peluang anak-anak bangsa untuk jihad dalam bentuk lain, dengan belajar dan mensiarkan agama Islam, bekerja secara profesional, meningkatkan prestasi dan mengharumkan nama bangsa. Guru yang mengajar sesuai dengan kompetensinya, pegawai yang bekerja sesuai dengan tupoksinya, pedagang yang berdagang dengan jujur, tidak mengurangi timbangan, serta pekerja lainnya yang bekerja sesuai dengan profesinya, tidak mengurangi kewajiban dan tanggung jawabnya. Demikian juga pemimpin yang adil dan memberikan keteladanan yang baik, serta ulama yang memberikan kesejukan pada umatnya, yang mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dialah pahlawan-pahlawan abad sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Qalu, "Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Qala, "Jihadun nafs." Kita kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Sahabat bertanya, "Apakah jihad besar itu ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah bersabda, jihad besar adalah perang melawan hawa nafsu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Al-Kisah, seorang raja Persia yang bernama Kisra Anusirwan, melakukan observasi atau keliling-keliling di rumah-rumah para penduduk. Ketika ia tiba di satu rumah, di sana ia menemukan seorang kakek yang menanam pohon di halaman rumah tersebut. Sang raja tertawa dan bertanya, "Wahai kakek, kenapa engkau menanam sebuah pohon yang akan berbuah 30 tahun lagi? Bahkan berpuluh-puluh tahun ke depan, sedangkan engkau mungkin tahun depan sudah meninggal dan engkau tidak dapat menikmati buah-buahan dari pohon yang telah engkau tanam." Dengan penuh senyum dan optimisme, sang kakek menjawab, "Laqad gharaza man qablana fa'akalna wa nahnu nagrisu liyakula man ba'dana." Wahai raja, orang-orang sebelum kita telah menanam pohon dan buah-buahan. Dari pohon dan buah-buahan tersebut kita menikmati. Dan sekarang kita menanam kembali pohon dan buah-buahan akan dinikmati oleh orang-orang setelah kita. Dari cerita ini kita
kita dapat memetik sebuah pelajaran bahwa kemerdekaan ibarat suatu pohon yang telah ditanam oleh para pahlawan bangsa ini. Meskipun mereka tidak pernah menikmati, melainkan kenikmatan tersebut kita rasakan sekarang. Begitu juga kita bisa memberi manfaat pada generasi muda seterusnya dengan menanam suatu kebaikan pada saat ini. Tugas kita adalah berbuat baik, berkorban untuk negeri, agar Allah SWT menyediakan kehidupan yang baik pula untuk anak cucu kita besok. Kita berbuat kebaikan semampu kita. Bila kita hanya mampu berbuat dengan menggunakan harta, berbuat baiklah dengan menggunakan harta. Bila kita hanya mampu berbuat baik dengan ilmu dan pikiran, berbuat baiklah dengan ilmu dan pikiran. Bila kita hanya mampu berbuat baik dengan menggunakan kekuatan tenaga kita, berbuat baiklah dengan menggunakan tenaga kita. Karena segala perbuatan baik akan mendapat kehidupan yang baik dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." An-Nahl ayat 97. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Karena setiap zaman memiliki tantangan yang berbeda, maka dari setiap zaman pasti mempunyai pahlawan tersendiri. Sungguh kita wajib melanjutkan apa yang telah dirintis oleh para pahlawan kita, dan memperingati Hari Pahlawan merupakan bagian dari upaya meneladani mereka, melanjutkan perjuangan mereka, dan upaya mengenal mereka. Semoga momentum peringatan Hari Pahlawan ini bisa menjadi bahan introspeksi kita sebagai warga negara dan umat Islam Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalali wa kamalika ala zaini ibadik bi asrafi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma antasil lana intisarika li ababika al a'daik. Allahumma la tumakkini al-a'da'a finna wa la minna wa la tusallitu alaina bidunubina. Allahumma amin fi awtanina wa aslih a'immatana waj'al ولا تأمرنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم أصلح جميع المسلمين وانصر المسلمين وأعلي كلمتك إلى الدين واجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة سير المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسوء المختلفة والشتائم والمكان ما دار وما بطن من بلد إندونيسيا خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa halalan thayyiba wa tawbatan nasuha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين خير والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين
يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم.